Apakah kalian semua pernah lihat orang ini? Kalau kalian pernah lihat ya, dia itu adalah seorang dokter, ya. Orang luar negeri ya, otomatis ya. Jadi namanya itu adalah Dr. Kerry Madai. Jadi dia tuh orang yang sangat vokal sekali saat penyakit yang terjadi di tahun 2020. Jadi itu sangat vokal untuk memberikan kebenaran ya tentang penyakit itu gitu, dan memberikan pengaruh ya kepada masyarakat ya, di Inggris waktu itu kalau tidak salah, untuk tetap tetap berkumpul, jangan memakai penutup itu, dan jangan kena cairan-cairan itu, karena cairan-cairan itu berbahaya gitu bagi si penerimanya gitu. Dan memang dia juga pernah diajak kerjasama lah sama orang-orang yang mengagendakannya itu semua gitu kan. Cuma karena memang dia tahu bahwa agendanya tidak baik, akhirnya dia mulai kayak semacam menolak untuk bergabung dengan mereka gitu. Dan dia lebih peduli masyarakat untuk menyampaikan kebenaran terkait dengan kondisi yang terjadi saat itu. Karena memang menurut dia ya, karena kan ada banyak juga kan dokter, profesor gitu kan, yang berkinerja di bidang farmasi, yang mengatakan bahwa ya, emang kebanyakan cairan-cairan itu ya, yang katanya bisa mengatasi penyakit dan segala macam, itu kebanyakan tidak bekerja gitu. Tidak ada gunanya, tidak bisa melawan atau mematikan penyakitnya. Itu kata dia. Bahkan di sebuah wawancara ya, dia bilang ya kayak gini, ini ada screennya. Dia bilang ya memang itu tidak bisa memberikan atau tidak memberikan dampak yang gimana gitu ya untuk penyakitnya. Jadi kebanyakan itu ada agenda terselubung lah, kenapa mereka melakukan yang namanya suntikan itu. Tapi emang program cairan ini ya emang sudah dulu sekali kan berlaku ya, mungkin sejak zaman flu Spanyol mungkin waktu itu. Tapi ternyata ya setelah mengetahui ini semua, kemungkinan ya flu Spanyol dulu itu ya emang dibuat-buat juga sama orang-orang ini, bukan murni alami virusnya. Lalu waktu itu sebagai pahlawannya adalah ya obat-obat itu ya, si cairan itu. Untuk apa? Ya, untuk mencuci otak generasi selanjutnya, bahwa ketika nanti terjadi sesuatu lagi penyakit, maka ini nih obatnya. Mungkin waktu itu bisa menyembuhkan penyakitnya, mengatasi berbagai macam penyakit yang sedang terjadi gitu kan. Karena memang tahap awal kan untuk memberikan kepercayaan kepada dunia gitu kan. Tapi itulah yang namanya skenario, itu yang namanya agenda. Yang gak mungkin lah di awal mereka langsung hantam klimaksnya gitu kan, dari apa yang mereka skenario kan. Jadi dibuat perlahan gitu kan, supaya terlihat ini natural terjadi, sekaligus bisa mencuci pikiran banyak orang gitu. Untuk apa ya? Untuk percaya gitu bahwa oh kalau misalnya ini terjadi maka ini kebenarannya, ini tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, nama ini penyelamat gitu. Tapi ternyata ya semua itu diskenariokan supaya kita bisa berpikir bahwa cairan itu semua bisa menyembuhkan kita. Yang ternyata pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Dr. Tifa ya, di next penyakit yang akan datang itu menggunakan menggunakan ini ya, teknologi ini untuk ya disuntikkan lagi ke kita. Nah, ternyata itu mengandung berbagai zat kimia atau partikel-partikel, yang mana partikel-partikel itu ya itu bisa nempel di otak kita, nempel di nempel di sel-sel tubuh kita. Dia bisa merekam aktivitas otak kita untuk nanti dikirim ke pusat data
melalui jaringan 6G dan akan diterjemahkan oleh AI. Sehingga orang merasa ini adalah natural berjalan. Padahal ya baru tujuan mereka itu sekarang gitu, penerapan yang realnya gitu kan, yang bisa merusak tubuh kita kan, sejak kemarin sih sebenarnya, virus yang kemarin. Jadi bayangin skenario nya itu begitu panjang terjadi. Jadi ini bukan cuma 1-2 orang aja. Memang karena orang-orang ini digerakkan oleh roh iblis sebenarnya. Makanya saya percaya nih dengan ayat kitab suci ini yang mengatakan, yang berfirman gitu kan. Oh ya, memang ini pekerjaan roh jahat gitu, yang melalui kaki tangan mereka di bumi. Makanya kita sebagai masyarakat itu harus sadar gitu. Karena kalau misalnya banyak orang yang menolak untuk tidak dikasih itu ya, yang tajam-tajam itu, maka kemungkinan ya mereka tidak bisa berjalan gitu. Karena kunci terbesarnya itu di masyarakat. Masyarakat itu jangan mau dong dicuci otaknya gitu. Karena pasti mereka akan berikan kita ketakutan bahwa ini akan gini, ancaman dan segala macam, tidak bisa terbang dan keluar dari pekerjaan. Ya nggak apa-apa keluar dari pekerjaan, daripada hidup ya. Tapi seperti robot hidup kan ya susah juga kan. Dan mati juga ya masuk neraka juga. Kalau misalnya kita percaya bahwa memang itu ada tanda binatang di dalam. Tahu kan tanda binatang ya? Gitu. Jadi kuncinya di masyarakat. Kalau masyarakatnya kompak ya, sama seperti semut lah analoginya gitu kan. Kalau semut itu satu, ya dia tidak bisa melawan gajah. Tapi kalau semut itu berkumpul, berkerumun, ya, grogoti si gajahnya, gajahnya bisa tumbang. Begitu juga dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya kompak nolak, ya, bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia. Dari 7 miliar orang sekarang, ya katakanlah ya 4 miliar nolak gitu. Maka ya mereka selesai. Jadi tujuannya kita, makanya kita juga harus mendekatkan diri kepada yang namanya Tuhan, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus ya, roh-roh yang positif gitu, untuk mendorong kita akhirnya jadi lebih berani, lebih bisa nih menantang dan tidak takut dengan apapun yang mereka ancaman mereka lah gitu. Makanya penting kata Pak Dharma Bapak, ya akhlaknya dulu harus benar nih, ketuhanannya dulu harus ada di kita, baru kita bisa melawan mereka. Gitu. Karena kuncinya di situ, masyarakat harus bersatu untuk menolak apapun yang mau nah itulah, kalian tahu kan yang oke, demi keselamatan kita bersama. Karena kalau cuma satu orang yang ngomong, yang keluar-keluar ya akan dianggap hoax gitu. Tapi kalau semua masyarakat satu dunia bilang kami menolak gitu, maka mereka pasti wow gitu. Jadi harus bersama-sama nolaknya. Oke. Jadi kalian tahu kan saya sedang membicarakan apa gitu. Karena nggak bisa nyebutin kata-kata yang spesifik, nanti diblok juga. Semoga kalian paham dan semoga kalian sadar. Saya juga sih semoga sadar ya.